Bayangkan Anda terbangun di hari Senin pagi. Anda membuka aplikasi mobile banking untuk membayar tagihan listrik, tapi aplikasi itu loading terus-menerus. Anda mencoba merefresh, tapi layar tetap putih. Mungkin hanya gangguan sinyal, pikir Anda. Jadi, Anda pergi ke ATM terdekat sebelum berangkat kerja, dan di sana Anda melihat sesuatu yang membuat darah Anda berhenti mengalir. Antrean panjang, orang-orang panik, berteriak pada mesin ATM yang layarnya bertuliskan, "Maaf, mesin ini sedang tidak beroperasi." Saat itulah Anda sadar, uang Anda, tabungan hidup Anda, dikunci. Selamat datang di mimpi buruk finansial terbesar Bank Ran. Tapi pertanyaan sebenarnya bukan kapan ini terjadi. Pertanyaannya adalah, kemana perginya uang Anda saat bank itu runtuh? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membongkar mekanika kehancuran sebuah bank. Detik demi detik, kita juga akan membahas jebakan asuransi yang sering salah dibaca dan satu aturan yang jarang dibahas, yang mengizinkan bank menggunakan uang nasabah untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mari kita putar balik waktu ke 24 jam sebelum bencana. Sebuah bank tidak runtuh dalam semalam karena ledakan, ia runtuh karena bisikan. Tahap pertama dari kematian sebuah bank disebut krisis kepercayaan. Di era digital, Bank Ran tidak dimulai di depan pintu kantor cabang. Ia dimulai di grup chat dan media sosial. Seseorang, mungkin seorang analis, atau bahkan hanya rumor, mengatakan bahwa Bank X sedang kekurangan likuiditas. Dan inilah masalahnya. Bank, pada dasarnya, adalah sebuah ilusi kepercayaan. Jika saya meminjam uang Anda, dan Anda percaya saya bisa mengembalikannya, semuanya aman. Tapi saat satu orang ragu dan menarik uangnya, itu wajar. Masalahnya muncul ketika 10.000 orang ragu secara bersamaan. Disinilah kita masuk ke realita perbankan modern. Anda perlu mengerti satu fakta brutal ini. Ketika Anda menyetor 1 juta rupiah ke bank, bank tidak menyimpan 1 juta itu di brankas untuk Anda. Tidak. Bank hanya wajib menyimpan sebagian kecil sebagai cadangan dan meminjamkan sisanya ke orang lain. Uang itu sedang bekerja di luar sana. Uang itu tidak ada di brankas secara fisik. Makanya, Bank Ran itu sebenarnya bukan soal kepanikan massal. Itu soal aritmetika. Jika semua orang minta uangnya kembali hari ini, uangnya memang tidak cukup. Lalu, apa yang terjadi saat rumor menyebar? Jam 9 pagi, berita menyebar bahwa bank sedang kesulitan. Nasabah-nasabah kelas kakap mulai memindahkan dana mereka secara diam-diam lewat transfer digital. Dalam hitungan menit, triliunan rupiah menguap dari neraca bank. Jam 11 siang, bank menyadari cadangan tunai mereka menipis. Mereka mencoba bertahan dengan menjual aset-aset mereka dengan harga murah. Tapi pasar mencium bau darah. Harga saham bank mulai terjun bebas. Jam 2 siang, server aplikasi mobile banking mulai melambat, lalu mati total karena tidak kuat menampung jutaan akses sekaligus. Dan saat aplikasi mati, kepanikan digital berubah menjadi kepanikan fisik. Orang-orang mulai berlarian ke kantor cabang, menggedor pintu kaca yang sudah terkunci. Dan disinilah banyak orang merasa aman. Padahal mereka salah membaca situasi. Anda mungkin berpikir, tenang saja, kan ada asuransi pemerintah, uang saya dijamin aman. Benar. Tapi seberapa banyak yang sebenarnya dijamin? Mari kita lihat perbandingannya. Di Amerika Serikat, asuransi FDIC menjamin hingga $250.000. Itu setara hampir 4 miliar rupiah. Di Indonesia, LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan menjamin uang Anda maksimal 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Jadi, jika Anda baru saja menjual rumah dan menaruh 5 miliar di satu rekening bank, lalu bank itu runtuh, matematikanya sederhana. 2 miliar kembali, 3 miliar sisanya hilang. Tapi tunggu, ada satu jebakan fatal lagi. LPS hanya menjamin simpanan jika hanya jika suku bunga yang Anda terima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Pernahkah Anda ditawari deposito dengan bunga tinggi di atas rata-rata? Hati-hati, jika bunga tabungan Anda lebih tinggi sedikit saja dari patokan LPS, maka status penjaminan uang Anda batal. Bukan hanya kelebihannya yang tidak diganti, tapi seluruh uang Anda, 100%, dianggap tidak layak bayar, 0 rupiah. Namun, kehilangan jaminan asuransi ini belum yang paling buruk. Ada skenario lain yang lebih mengerikan. Skenario ini disebut buy-in.
Ingat kata ini, baik-baik, bail-in, bukan bailout. Jika dalam bailout bank diselamatkan pakai uang pajak rakyat, dalam skenario bail-in, bank diselamatkan menggunakan uang nasabah. Ya, dalam kondisi ekstrim tertentu, simpanan nasabah di atas jumlah tertentu bisa dikonversi paksa menjadi saham bank yang sedang bangkrut itu. Uang tunai Anda hilang, diganti dengan lembaran saham agar modal bank kembali positif. Anda dipaksa menjadi investor di kapal yang sedang tenggelam. Jadi, apa yang terjadi setelah pintu bank ditutup permanen? Efek domino, perusahaan tidak bisa bayar gaji, toko sepi, ekonomi lokal mati. Lalu, bagaimana Anda melindungi diri? Apakah solusinya menyimpan uang di bawah kasur? Tentu tidak. Inflasi akan memakannya. Kuncinya adalah diversifikasi. Jangan pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang. Dan pastikan bunga yang Anda terima masuk akal di mata penjamin simpanan. Sistem perbankan modern adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Tapi ingat, kalau sebuah bank runtuh, hal pertama yang hilang sebenarnya bukan uang Anda, tapi kepercayaan. Dan saat kepercayaan hilang, matematika mengambil alih tanpa belas kasihan. Saya dari Kronik Kapital. Sampai jumpa di investigasi berikutnya.